Inilah psikologi trading. Kali ini saya ingin bicara dengan orang yang mau jadi trader sukses aja. Yang mau trading for living. Tapi kalau yang mau jadi trader abal-abal, saya persilahkan untuk lewatkan video ini. Kali ini mungkin saya agak sedikit marah, atau mungkin sedikit menggunakan kata-kata yang deras. Karena saya kali ini akan membongkar tentang satu alasan mengapa Anda tidak pernah bisa trading dengan baik. Apa yang membatalkan mimpi Anda di trading? Apa yang membuat mimpi menjadi trader sukses itu adalah mimpi buruk? Apa yang membuat meskipun skill Anda cukup tetapi tetap loss di trading? Oke, sebelumnya silakan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Jadi jujur aja bahwa Anda tidak akan pernah bisa jadi trader yang kaya, apalagi Anda mimpi untuk trading for living. Anda juga nggak akan pernah punya psikologi yang baik, dan sebaiknya jangan terlalu banyak mimpi untuk jadi trader yang sukses. Kalau apa? Kalau Anda tidak punya modal yang cukup. Saya ulangi, kalau Anda tidak punya modal yang cukup. Saya agak kesal dan mungkin beneran kesal. Karena apa? Karena ini adalah hal yang begitu fatal di dunia trading bagi saya. Hati apa? Tapi saya waktu kunjungi banyak video di YouTube, gak banyak trader, gak banyak YouTuber trader yang jelasin masalah ini secara detail. Ada nggak yang bahas ini? Anda tetapi tidak mendetail. Paling bilangnya kita perlu modal yang cukup, tabung dulu, kita tuh modal yang cukup, kita perlu modal yang cukup. Tapi nggak dibilang kalau tanpa modal yang cukup kita akan mengalami banyak kesulitan, kita akan mengalami banyak kerugian. Itu semua tidak ditekankan, seolah-olah perihal modal adalah hal yang tidak begitu penting, atau ini bisa diatasi seiring berjalannya waktu. Menurut saya ini menjadi salah satu pengajaran yang sangat fatal dalam dunia trading ya. Begitu trading tanpa modal itu seperti turun ke medan perang tanpa persediaan amunisi. Maka menjadi trader yang sukses pastilah hanya sebuah mimpi berat. Apalagi Anda mimpi dengan modal yang kecil bisa punya psikologi yang baik, bisa punya trading plan yang benar. Ini juga udah salah besar. Jadi menurut psikologi yang baik, maka seharusnya kita meraup keuntungan dari trading itu kalkulasinya bulanan. Itu pun presentasinya kecil, palingan yang paling besar ya 10%. Rata-ratanya itu ada sebenarnya bagus dan udah bagus banget. Ada nggak yang lebih tinggi dari itu? 20%, 50%, 40% ada. Tapi kenyataannya justru banyak yang lebih rendah daripada 10% per bulan. Oke lah, untuk contoh kita pakai yang 10% per bulan aja. Kalau Anda punya modal 10 juta, itu hasilnya baru berapa? Baru 1 juta per bulan. Apakah itu sebanding sama jerih payah Anda selama sebulan? Saya rasa itu tidak sebanding. Apakah itu cukup untuk keperluan Anda sebulan? Saya rasa itu tidak cukup. Itu kalau Anda sendiri, kalau Anda sudah punya keluarga. Itu kalau Anda untung 10%. 10% udah bagus banget. Kalau di bawah itu, yang saya bagikan adalah sebuah kenyataan. Tapi kalau Anda semua mau ikuti trader-trader luar sana yang bilang sebulan bisa profit 60-80%, ya silahkan. Tetapi yang kenyataan yang di lapangan inilah yang saya temui, 10% rata-rata. Oke lah, nggak usah jauh-jauh ke sana. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa berhasil growth, berhasil bertumbuh secara konsisten, atau dapat mengikuti trading plan, dan bisa punya psikologi yang sehat sama akun kecilnya? Mungkin ada, tapi sangat sedikit. Mungkin kalau dipresentasikan seluruh trader di dunia ini ya 0,1% aja yang bisa growth dengan akun kecil, yang bisa punya psikologi yang baik dengan akun kecil, yang bisa profit konsisten dengan akun kecil, yang bisa konsisten sama trading plan-nya dari akun kecil. Hanya sedikit, yang lainnya apa? Yang lainnya hanya masuk dengan uang anggung. Kebanyakan trader tuh masuk ke trading dengan uang anggung 1 juta, nanti profit sedikit lalu MC lalu habis, nanti deposit uang panggung lagi. Niatnya mau konsisten dengan resiko rendah, tapi karena modal kecil maka untungnya pasti kecil, pasti nggak puas. Nanti sewaktu-waktu bisa kepancing untuk main barbar karena pikirnya siapa tahu bisa menang besar. Bahkan ada yang main full margin. Main full margin ini sebenarnya tidak pernah direncanakan trader, tapi dalam situasi tertentu mereka buat juga itu. Karena apa? Karena mereka pikir kalau untung bisa untung besar nih. Tapi seandainya kalau rugi pun, kalau habis pun, kalau MC pun, ya nggak apa-apalah. Kan cuma segini modalnya. Ya itu karena belum hilang aja. Nanti kalau udah hilang, meskipun uangnya tanggung, itu nyesep juga. Dan apa yang akan kita lakukan setelah itu? Deposit tanggung lagi. Buat hal begitu lagi. Lalu apa lagi? Lalu deposit tanggung lagi. Lalu buat hal begitu lagi. Setelah sekian lama kita kalkulasikan ke belakang, wah ternyata udah rugi puluhan juta bahkan ratusan juta. Baru stres.
Dengan modal tanding, kita jangan mimpi bisa pakai resiko 1% setiap kali trade. Pakai 5% aja. Untungnya masih kecil. Karena apa? Karena modalnya kecil. Oke, kalau pengen tanya sama saya modal yang cukup itu berapa? Maka jawaban saya simpel aja. Sebenarnya nggak ada peraturan pokok, peraturan mutlak yang mengatur masalah kita mau trading dengan modal berapa. Tetapi kalau apa yang Anda mimpikan tidak sebanding dengan apa yang Anda punya untuk mewujudkan mimpi itu, maka ukurannya udah tidak realistis. Mungkin saya simpelkan ya masalah ini gini. Anda sebulan perlu uang berapa untuk kebutuhan Anda? Misalnya Anda perlu uang 5-10 juta. Sementara dalam trading Anda, keuntungan Anda per bulan itu rata-ratanya 5-10%. Artinya berapa modal yang Anda perlukan untuk trading? Ya 100 juta. Kalau 5-10 juta yang Anda perlukan dalam sebulan. Kalau lebih rendah maka modalnya bisa lebih rendah. Kalau lebih tinggi maka modalnya bisa lebih tinggi. Tapi pertanyaannya itu cuma untuk kebutuhan coy. Kalau Anda punya keinginan, kalau Anda pengen kaya, tentu kita perlu lebih. Kalau modalnya kecil tapi pengen kaya, pasti caranya salah. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak mau bohong-bohong. Bagi saya jika Anda masih punya modal tangguh, lebih baik jangan trading dulu. Please jangan dulu. Saya jamin pasti habis. Saya jamin pasti habis. Bukan cuma saya yang bilang, tanya aja sama semua trader yang benar. Semua trader dan trading dengan sehat pasti jawabannya sama. Pasti habis. Percuma skill hebat. Skill hebat tapi modal kecil akibatnya apa? Akibatnya psikologi hancur. Itu juga memancing untuk habis di market. Jadi kalau Anda punya modal kecil tapi masih mau ngotot trading di market, saya cuma mau bilang Anda hanya jadi bahan bakar market. Saya ulangi, Anda hanya akan jadi bahan bakar market. Tapi kalau Anda tidak percaya kata-kata saya, silahkan lanjutkan trading Anda dengan modal tanggung itu, dengan modal kecil itu. Dan teruslah kejar-kejar target yang besar itu. Kejarlah. Palingan Anda harus ulangi pola itu bertahun-tahun, sampai Anda benar-benar uji besar di sana. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Maaf kalau sedikit agak keras dan kasar, tapi ini demi kebaikan kita juga bersama, demi kebaikan Anda semua. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda mendapatkan hal-hal yang baru dari video ini, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.